oleh kepadatan penduduk yang meningkatkan kebutuhan sumber daya sehingga memicu pencemaran dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Yang keempat, perbaikan lingkungan dilakukan melalui pembangunan kota berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan seperti pengelolaan sumber daya yang bijak, pengurangan emisi, dan penambahan ruang terbuka hijau. Sekian presentasi dari saya, apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin untuk pertanyaan silahkan disiapkan dulu, Mbak. Saya langsung ke presenter kedua. Silahkan. Baik, Pak. Untuk selanjutnya dari Pak Yosep. Apakah sudah siap Pak Yosep? Baik, selamat sore. Saya izin apa namanya? Saya izin tampilkan slide-nya ya. Ya, silakan, Pak. Pak Yosep, ada Ya. kesulitan untuk share? Tidak, ini kenapa nggak mau ini ya? Sabar. Coba silakan Mbak Sania atau siapa yang bisa. Atau filenya dikirimkan ke Mbak Sania, Pak. Sanina kok Sania. Iya, iya. Iya, Pak, iya. Saya kirim filenya sudah ya. Kenapa nggak bisa ini ya? Mbak Sanina, saya kirim filenya ya. Iya Pak. Saya kirim di grup, Mbak. Wah, punya saya kenapa nggak bisa? Oke. Baik, bisa kelihatan teman-teman? Terlihat, Ya. Pak. Bisa, Pak. Oh ya. Terima kasih. Selamat sore. Yang saya hormati Pak Fuad, teman-teman sekalian. Perkenankan saya menyampaikan atau mempresentasikan makalah dengan judul dampak deforestasi pada ekologi hutan. Latar belakang, hutan merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan makhluk hidup di bumi. Hutan berfungsi sebagai penyedia oksigen, penyerapan karbon dioksida, habitat, berbagai spesies flora dan fauna, serta pengatur siklus air.
Namun dalam beberapa dekade terakhir, hutan mengalami kerusakan yang cukup serius akibat aktivitas manusia. Salah satu bentuk kerusakan hutan yang paling umum terjadi adalah deforestasi. Mbak Sanina, slide berikut. Ya, deforestasi merupakan kegiatan penebangan atau penghilangan tutupan hutan secara besar-besaran untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, perkebunan, pembangunan permukiman, dan industri. Kegiatan ini menyebabkan perubahan besar terhadap ekosistem hutan. Dampak deforestasi tidak hanya dirasakan oleh lingkungan sekitar hutan, tetapi juga mempengaruhi pada keseimbangan ekologi secara global. Next. Oleh sebab itu, penting untuk memahami dampak deforestasi terhadap ekologi hutan agar dapat dilakukan upaya pelestarian lingkungan secara lebih efektif. Berikut berkaitan dengan makalah ataupun judul makalah terkait dampak deforestasi pada ekologi hutan, maka rumusan masalah yang saya ambil di sini yaitu yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan deforestasi hutan, apa saja penyebab terjadi deforestasi, kemudian pengaruh deforestasi terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak deforestasi terhadap ekologi lingkungan. Next. Tujuan makalah ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian deforestasi, kemudian yang kedua mengetahui faktor penyebab terjadinya deforestasi, menjelaskan dampak deforestasi terhadap ekologi hutan, dan yang terakhir yaitu memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah ekologi dan ilmu lingkungan. Next. Pengertian deforestasi. Deforestasi adalah proses penghilangan tutupan hutan secara permanen yang biasa dilakukan untuk mengubah fungsi lahan menjadi penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, atau pembangunan. Deforestasi dapat terjadi secara alami, misalnya akibat kebakaran hutan atau bencana alam. Namun, sebagian besar deforestasi disebabkan oleh aktivitas manusia. Kegiatan deforestasi menyebabkan berkurangnya luas hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penopang keseimbangan ekosistem. Jika terjadi secara terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, maka deforestasi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Next. Penyebab deforestasi yang pertama yaitu pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, yaitu banyak hutan yang ditebang untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Kemudian penebangan liar atau illegal logging, yaitu penebangan pohon secara tidak terkendali dan tanpa izin resmi yang menyebabkan kerusakan hutan yang sangat besar. Pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, permukiman, dan kawasan industri yang seringkali memerlukan pembukaan hutan. Kemudian yang terakhir yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini baik disengaja maupun tidak sengaja dapat menyebabkan hilangnya tutupan hutan dalam waktu singkat. Next. Nah, pengaruh deforestasi terhadap keseimbangan ekosistem yaitu yang pertama menurunnya keanekaragaman hayati. Jadi hutan ini merupakan habitat bagi banyak jenis tumbuhan dan hewan seperti yang kita ketahui. Jadi ketika hutan ditebang, banyak spesies ketika hutan ditebang, kita akan mengalami kehilangan spesies atau spesies akan mengalami kehilangan tempat hidupnya sehingga terjadi penurunan populasi bahkan kepunahan. Kemudian yang kedua terganggunya rantai makanan. Hilangnya beberapa spesies dalam ekosistem ini menyebabkan rantai makanan menjadi tidak seimbang. Sebagai contoh, jika hewan pemangsa atau mangsa berkurang, maka populasi organisme lain bisa meningkat atau menurun secara tidak terkendali. Kemudian kerusakan siklus air, yaitu
pohon ataupun hutan ini berperan penting dalam penyerapan air dan menjaga ketersediaan air tanah. Deforestasi dapat menyebabkan berkurangnya penyerapan air sehingga meningkatkan risiko banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Kemudian yang berikut yaitu erosi tanah dan penurunan kesuburan tanah. Akar pohon membantu menahan tanah. Tanpa vegetasi, tanah menjadi mudah terkikis oleh air hujan dan angin sehingga kesuburan tanah menurun. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatnya perubahan iklim. Hutan menyerap karbon dioksida atau CO2. Ketika hutan ditebang, kemampuan penyerapan karbon akan berkurang dan karbon yang tersimpan di pohon dapat dilepaskan ke atmosfer sehingga memperparah pemanasan global. Next. Nah, ini hubungan deforestasi dengan ekologi hutan. Yaitu deforestasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan ekologi hutan. Ekologi hutan mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam ekosistem. Sedangkan deforestasi sendiri yaitu merupakan kegiatan pengurangan atau penghilangan kawasan hutan. Jadi ketika deforestasi terjadi, keseimbangan ekosistem hutan dapat terganggu. Next. Deforestasi juga mempengaruhi faktor lingkungan dalam ekologi hutan seperti air tanah dan iklim. Hilangnya pepohonan dapat menyebabkan tanah menjadi mudah erosi, berkurangnya kemampuan tanah menyerap air, serta meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor. Pepohonan juga berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga berkurangnya hutan dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim. Next. Deforestasi dapat merusak keseimbangan ekologi hutan karena mengganggu hubungan antara komponen biotik yaitu makhluk hidup dan komponen abiotik, dalam hal ini lingkungan. Berikut. Nah, dari gambaran tadi terkait menyangkut kerusakan-kerusakan yang terjadi terkait deforestasi, nah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak deforestasi terhadap ekologi lingkungan, yaitu yang pertama reboisasi. Reboisasi yaitu penanaman kembali hutan, yaitu melakukan penanaman kembali pohon di area hutan yang telah ditebang agar ekosistem dapat pulih dan fungsi hutan kembali berjalan. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Penebangan pohon dilakukan secara terkontrol dan yaitu dalam bentuk penebangan hutan dilakukan secara terkontrol dan disertai dengan penanaman kembali sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum terhadap penebangan liar. Ya, dalam hal ini pemerintah perlu memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan penebangan hutan secara ilegal. Next. 4 yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang deforestasi ini sangat penting sehingga hutan dapat terjaga dan dampak buruk deforestasi hutan dapat terjaga dari dampak buruk deforestasi terhadap lingkungan. Yang kelima, pengembangan kawasan konservasi, yaitu dengan menetapkan wilayah tertentu sebagai taman nasional atau kawasan lindung untuk memenuhi keanekaragaman hayati. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan produk yang berasal dari penebangan hutan secara berlebihan, serta mendorong penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Berikut. Next. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa deforestasi ini merupakan kegiatan penghilangan tutupan hutan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan pertanian, penebangan liar, pembangunan infrastruktur, dan kebakaran hutan. Deforestasi memberikan dampak besar terhadap ekologi hutan, seperti hilangnya habitat flora dan fauna, berkurangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, erosi tanah, serta terganggunya siklus air. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kelestarian hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Berikut.
Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan yaitu upaya pelestarian hutan perlu ditingkatkan melalui penegakan hukum terhadap penebangan liar, dilakukannya reboisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Next. Ya, referensi next. Ya, sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yosef yang sudah memaparkan makalahnya. Untuk sesi pertama, silakan terakhir Mbak Sanina siapa? Untuk selanjutnya saya sendiri, Bapak. Ya, silakan Mbak Sanina. Apakah PPT-nya sudah terlihat, Bapak? Belum. Bentar ditunggu dulu. Nah, sudah Mbak. Baik. Izin memulai, Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya Sayana Kavina akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Topik ini penting dalam ilmu lingkungan karena membahas batas kemampuan lingkungan dalam menopang kehidupan dan menerima beban dari aktivitas manusia. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian, teori dasar, serta contoh penerapannya pada salah satu studi kasus di Indonesia. Dengan begitu, kita bisa memahami bahwa lingkungan memiliki batas yang harus dijaga agar tetap lestari. Latar belakang dari makalah ini adalah karena pembangunan dan pertumbuhan penduduk terus meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Tekanan tersebut terlihat dari alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan meningkatnya pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang batas kemampuan lingkungan, dan dalam makalah ini, tujuan yang ingin dicapai adalah menjelaskan pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan, menjelaskan teori yang relevan, serta melihat penerapannya melalui studi kasus di Indonesia. Dengan memahami hal tersebut, kita bisa melihat hubungan antara aktivitas manusia dan kemampuan lingkungan secara lebih jelas. Konsep daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan dan aktivitas makhluk hidup. Konsep ini berkaitan dengan ketersediaan air, lahan, ruang hidup, dan sumber daya alam lainnya. Jika pemanfaatan lingkungan masih sesuai dengan kemampuannya, maka daya dukungnya masih baik. Namun, jika pemanfaatannya berlebihan, lingkungan akan mengalami tekanan dan kualitasnya bisa menurun. Jadi, intinya, daya dukung adalah melihat seberapa jauh lingkungan masih mampu mendukung kehidupan secara berkelanjutan. Berbeda dengan daya dukung, daya tampung lingkungan membahas kemampuan lingkungan untuk menerima beban. Beban yang dimaksud dapat berupa limbah, zat pencemar, energi, atau aktivitas manusia lainnya. Jika beban tersebut masih berada dalam batas aman, maka kualitas lingkungan tetap terjaga. Tetapi, jika beban sudah melebihi kapasitasnya, maka pencemaran dan kerusakan akan lebih mudah terjadi. Jadi, daya tampung lebih berfokus pada kemampuan lingkungan untuk menerima tekanan tanpa kehilangan fungsinya. Kemudian, hubungan daya dukung dan daya tampung itu saling berhubungan. Daya dukung membahas kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan dan aktivitas manusia, sementara itu daya tampung membahas kemampuan lingkungan untuk menerima beban seperti limbah, zat pencemar, dan tekanan aktivitas manusia. Kedua konsep ini tidak bisa dipisahkan karena sama-sama menunjukkan batas kemampuan lingkungan. Suatu wilayah mungkin masih mampu menyediakan sumber daya, tetapi belum tentu mampu menerima tambahan beban pencemaran. Oleh karena itu, daya dukung dan daya tampung harus dipahami secara bersama agar pengelolaan lingkungan lebih tepat. Dengan memahami hubungan keduanya, kita bisa melihat apakah suatu wilayah masih aman untuk dimanfaatkan sebagai secara berkelanjutan. Selanjutnya, daya dukung dan daya tampung untuk pembangunan berkelanjutan. Kebutuhan manusia, pemanfaatan ruang, dan penggunaan sumber daya harus selalu dibandingkan dengan kemampuan lingkungan. Jika
Jika pemanfaatan masih sesuai kapasitas lingkungan, maka fungsi lingkungan tetap terjaga. Pemanfaatan menjadi lebih aman dan kualitas wilayah tetap stabil. Namun, jika pemanfaatan melampaui kapasitas, maka dapat muncul defisit, pencemaran, konflik pemanfaatan ruang, dan penurunan kualitas lingkungan. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya mengejar hasil ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan batas ekologis. Daya dukung dan daya tampung menjadi alat untuk menilai apakah pembangunan masih berjalan dalam batas aman. Dengan begitu, pembangunan dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan untuk jangka panjang. Untuk contohnya yaitu studi kasus yang telah dilakukan oleh Firmansyah dan rekan-rekan pada tahun 2023, bahwasannya kawasan Taman Nasional Komodo ini merupakan kawasan konservasi yang juga menjadi destinasi wisata, sehingga sangat tepat untuk melihat hubungan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Berdasarkan penelitian Firmansyah dan rekan-rekan yang telah dilakukan pada tahun 2023, menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisata di kawasan ini perlu dibatasi agar fungsi konservasi tetap terjaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan ideal di Pulau Komodo adalah 219.000 kunjungan per tahun, sedangkan di Pulau Padar adalah 39.420 kunjungan per tahun. Dari studi ini dapat dilihat bahwa pemanfaatan kawasan wisata harus tetap disesuaikan dengan batas kemampuan lingkungan agar tidak merusak ekosistem. Kesimpulan dari makalah ini yaitu bahwa daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan dan aktivitas, sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan untuk menerima beban tanpa merusak kualitasnya. Kedua konsep ini sama-sama membahas batas kemampuan lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung harus diperhatikan bersama agar pemanfaatan lingkungan tidak berlebihan. Studi kasus yang diambil yaitu di Taman Nasional Komodo yang juga menunjukkan bahwa konsep ini dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan kawasan konservasi. Jadi, menjaga lingkungan berarti menjaga agar kebutuhan manusia tetap seimbang dengan kemampuan alam. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi adalah hasil penyusunan makalah dari 3 mahasiswa yang sudah dipresentasikan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain terhadap paparan tadi? Dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya akan memberikan ulasan ya dari presentasi tadi. Yang pertama dari Mbak Salwa tadi ya, tentang ekologi perkotaan. Ini Mbak Salwa sebaiknya menceritakan dahulu bagaimana awal terbentuknya atau sejarah terbentuknya sebuah kota. Jadi kebanyakan kota-kota di Indonesia terutama itu selalu diawali atau terjadi di kawasan pesisir. Kenapa kok kawasan pesisir yang sering dipakai sebagai awal perkembangan sebuah kota? Karena wilayah tersebut mempunyai aksesibilitas dengan pihak luar yang cukup mudah ya. Nah, contohkan misalnya Medan, kemudian Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, Makassar itu adalah kota-kota besar yang berada di kawasan pesisir. Nah, tentunya adanya perubahan tata guna lahan ya. Dulunya mungkin hutan bakau, dulunya mungkin hutan berubah menjadi sebuah kawasan perkotaan. Tentu akan memberikan dampak berupa sebuah gangguan terhadap aspek biotik yang ada di sana. Jadi mungkin akan dihilangkan vegetasi-vegetasi yang cukup lebat. Akibatnya nanti akan hilangnya beberapa spesies hewan atau fauna dari sana. Nah, setelah masyarakat terbentuk ya, itu tentunya tidak langsung menjadi sebuah perkotaan, tapi mungkin dari sebuah desa terlebih dahulu. Kawasan desa ini nanti akan memberikan sebuah namanya ekologi sosial. Ekologi sosial yang tentu juga akan berbeda antara masyarakat di desa dan masyarakat di kota. Di mana masyarakat desa ini lebih memegang nilai-nilai tradisional, kemudian penduduknya kan homogen, seragam, lalu juga ikatan sosial masih kuat. Nah,
Berbeda dengan nanti setelah berkembang menuju kawasan perkotaan, maka akan menjadi bersifat individualis antara satu orang dengan orang lain. Dengan tetangga yang selisih 3-4 rumah dari dia saja mungkin tidak kenal. Kemudian juga masyarakatnya menjadi heterogen. Nah, heterogenitas ini nanti yang menyebabkan beberapa dampak sosial yang lain ya, seperti dampak permisif, dampak apa namanya? Ya lebih banyak mengizinkan pada beberapa aturan norma yang baru. Jadi norma yang dipegang berbeda. Norma-norma yang dipegang oleh masyarakat adat atau desa sangat berbeda sekali dengan masyarakat yang di perkotaan. Salah satu contoh lagi misalnya kayak gotong royong. Untuk masyarakat adat, gotong royong ini masih sangat kental dipegang. Tapi begitu menjadi kawasan perkotaan, maka mulai lunturlah nilai-nilai yang sudah lama dipegang tadi. Nah, dampak berikutnya yang mungkin muncul adalah adanya konflik antara manusia dengan hewan liar. Nah, saya ingin mencoba mengilustrasikan sebuah kawasan hutan yang cukup luas dengan kebebasan hewan yang ada di sana untuk bisa bergerak di dalam satu habitat, yaitu hutan tersebut. Mungkin harimau kumbang bisa jalan-jalan sampai 100 km, muter-muter di situ nggak ada gangguan. Tapi begitu sebagian kawasan hutan tadi berubah fungsi menjadi kawasan terbangun, perkotaan, pemukiman, maka semakin menyempitlah ruang jelajah dari hewan tersebut ya. Sementara daya jelajahnya masih sangat tinggi. Di sisi lain, ruang jelajahnya menjadi sangat rendah atau habis. Yang terjadi apa? Akhirnya kasus-kasus misalnya harimau masuk ke pemukiman untuk mencari makan ya. Bisa makan kambing atau makan hewan piaraan atau bahkan manusia. Jadi konfrontasi tadi menjadi semakin lama semakin sering terjadi. Karena wilayah hutan yang menyempit, ruang jelajahnya atau daya jelajahnya masih ya dia kan insting. Bahkan ada sebuah tayangan pernah itu. Kawasan di Afrika hutan yang diubah menjadi sebuah resort, tiba-tiba ada rombongan gajah yang melintas di resort tadi untuk berjalan dalam satu kelompok besar. Ternyata di situ dulu adalah sebuah jalur untuk migrasi gajah. Yang mereka tetap akan lewat situ terus. Nah, cuman karena hutannya sudah tidak ada menjadi sebuah kawasan-kawasan terbangun, maka mereka menganggap loh kok hewannya masuk ke perumahan kita, diusir, ya kan? Gajah diusir, harimau diusir, terjadilah konflik ya. Konflik ini tentu akan menyebabkan korban, baik korban dari manusia maupun korban dari hewan sendiri. Nah itu contoh dampak yang mungkin muncul ya, adalah konfrontasi antara hewan liar dengan manusia. Tapi ada beberapa hewan yang mempunyai daya adaptasi yang baik, sehingga dia mampu hidup di kawasan-kawasan perkotaan. Salah satu contohnya tikus. Tikus itu kan harusnya kan dia di hutan, di sawah, tapi dia bisa bertahan hidup di perkotaan. Nah, di rumah Anda kan mesti ada tikus. Beberapa kelompok burung juga sama ya, burung gereja, burung-burung apa namanya? Ya, burung itu ada beberapa yang dia mampu beradaptasi dengan kehidupan perkotaan. Tapi kalau burung elang ya nggak bisa, dia kan harus hidup di hutan. Burung gereja, burung pipit, itu kelelawar tuh bahkan bisa untuk beradaptasi di kehidupan yang ada di perkotaan. Jadi itu adalah dampak-dampak yang mungkin muncul dari sebuah adanya ekologi perkotaan yang semakin banyak muncul. Nah, proses dari hutan, kemudian pemukiman, desa, kawasan suburban sampai kawasan yang urban perkotaan ini tentu tidak memakan waktu yang juga tidak sebentar. Waktu yang dibutuhkan untuk berubah itu juga lama ya. Apa yang membedakan satu dengan yang lain? Mungkin dari kondisi alamnya, kemudian sumber daya yang dimiliki, lalu kemudian kemudahan untuk mendapatkan hal-hal yang lain. Nah, itu akan memberikan dampak yang berbeda. Saya masuk presenter kedua, Yosep ini ya, tentang deforestasi ya.
Ya, salah satu dampak dari adanya pembangunan ya, kita sebagai negara berkembang tentu ingin mengejar ketertinggalan kita dibandingkan dengan negara maju ya. Intinya adalah meningkatkan pendapatan nasional. Nah, pendapatan ini bisa digenjot dengan cara, ya salah satunya adalah mengeksploitasi hutan dan isinya untuk bisa dijadikan sebagai sebuah komoditas utama. Tetapi ini memberikan dampak yang memberatkan bagi sebuah ekosistem kehutanan, yaitu adanya kerusakan lahan. Tadi sudah disampaikan ada kerusakan karena faktor alami, kebakaran, mungkin ada erupsi gunung yang meletus atau apa. Tapi ada faktor yang disengaja oleh manusia ya, yaitu berupa penebangan liar, pembalakan liar yang tentu akan memberikan kerusakan ekosistem yang cukup masif lah. Kemudian bagaimana upayanya tadi disebutkan hanya dengan menggunakan reboisasi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat untuk bisa mengembalikan sebuah kawasan hutan menjadi sebuah hutan yang produktif dan produktif secara apa namanya ekosistem ya, adalah dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah reboisasi. Reboisasi ini menanam kembali, ditanam kembali, apapun itu. Yang jelas dengan pohon. Lalu ada namanya restorasi. Kalau restorasi ini adalah ya upaya untuk memperbaiki sebuah ekosistem yang sudah rusak ya. Jadi tidak hanya dengan menanam kembali saja, tapi juga ada upaya-upaya yang lain seperti memasukkan berbagai fauna yang asli di sana. Jadi dengan pelepas liaran itu juga merupakan sebuah upaya ya. Tidak hanya tumbuhan yang ditanam kembali, tapi juga ada pelepas liaran atau merilis berbagai fauna. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini menanam dengan tanaman asli. Sering berbagai ini saya temui kalau saya sedang membuat kajian aneka ragam hayati di beberapa perusahaan tambang itu, mereka menghilangkan vegetasinya dan mengambil tanah dan isi di bawahnya. Lalu mereka melakukan rehabilitasi dengan cara menimbun kembali, kemudian menanam dengan tanaman-tanaman yang bukan tanaman aslinya. Untuk lebih mudah mereka nanam pakai akasia misalnya, atau kayu putih. Jadi seragam semua nanti, mungkin. Nah ini secara ekologi tidak memberikan makna yang cukup baik. Karena apa? Karena mereka memilih jenis tanaman yang mudah untuk tumbuh, tapi tidak memperhatikan bagaimana fungsi-fungsi ekologinya tidak begitu banyak. Ya, mereka tidak bisa menjadi tanaman yang menghasilkan biji yang dikonsumsi oleh burung-burung. Tidak bisa menghasilkan tajuk yang bisa dipakai untuk sarang burung elang misalnya. Maka namanya rehabilitasi harus kembali ke kondisi semula. Nah, di dalam dokumen AMDAL itu ada itu sudah di Rona lingkungan awal itu ada tanaman yang pernah ada di situ itu apa saja, hewannya apa saja. Nah, itu yang dikembalikan tanaman-tanaman tadi, yaitu dalam bentuk merehabilitasi dari ekosistem yang sudah rusak. Kemudian disampaikan juga tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu tentu harus kita lihat dari 3 pilar. Yang pertama adalah pilar ekologi, yang kedua pilar ekonomi, dan ketiga pilar sosial. Kalau hanya memperhatikan pilar ekologi saja, tentu juga tidak akan seimbang. Ekologinya bagus, ekosistemnya lestari, tetapi masyarakatnya kelaparan. Rakyatnya nggak bisa makan, karena dilarang memanfaatkan hasil hutan. Itu nggak seimbang juga. Tidak menghasilkan produk secara ekonomi. Itu juga tidak imbang. Tapi kalau yang dikejar ekonomi saja, juga tidak baik. Hutannya ditebang, hasilnya dimanfaatkan, tapi tanamannya habis. Pohonnya tidak ada. Hewannya pergi semua. Itu juga tidak imbang. Jadi, atau yang ketiga, yang ditamakan sosialnya. Sosialnya ya masyarakat memanfaatkan dengan baik, tapi tidak memperhatikan aspek ekologi. Jadi 3 pilar ini, ekologi, ekonomi, sosial itu harus dalam keadaan yang seimbang diperhatikan. Terakhir dari Mbak Sanina, yang mengkaji tentang daya dukung ya. Ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ada suatu penghitungan
secara kuantitatif. Bagaimana menghitung daya dukung itu sih? Daya dukung, daya tampung itu realnya itu berapa yang boleh orang itu beraktivitas di dalam satu kawasan. Nah, itu disebut dengan daya dukung fisik kawasan. Jadi kawasan itu mampu menampung aktivitas berapa manusia. Nah, itu ada penghitungan atau formula rumus untuk menghitung itu. Biasa dipakai di tempat-tempat wisata ya. Berapa kunjungan wisatawan yang diperbolehkan dalam satu hari. Itu disebut dengan daya dukung fisik kawasan. Nah, ini nanti kalau ada yang tertarik untuk penelitian tentang daya dukung daya tampung ini mungkin bisa mengadopsi rumus-rumus tadi. Sangat penting ini, jangan sampai nanti daya dukungnya terlampaui. Kalau yang terjadi daya dukung terlampaui, maka ekosistem menjadi terbebani, menjadi rusak. Makanya perlu suatu penghitungan daya dukung tadi ya. Nah, daya dukung itu kalau di dalam pengelolaan sebuah kawasan ya, itu dia misalnya ada satu grafik kunjungan atau pertambahan penduduk, itu harus selalu berada di garis daya dukung yang sudah dihitung tadi. Kalau misalnya sebuah kawasan wisata ya, kalau misalnya promosinya bagus, daya kunjungannya naik, kemudian menyentuh daya dukung, berarti harus ada upaya untuk mengelolanya. Biasanya dengan apa ya? Dengan cara membatasi jumlah kunjungan kalau seperti itu. Paling gampang ya menaikkan tiket. Jadi tiketnya dinaikkan kan nanti pengunjungnya akan berkurang mungkin. Atau membuat kuota maksimal. Contoh paling nyata itu kuota haji. Jadi Masjidil Haram di Mekah itu hanya mampu menampung jamaah 2 juta orang per musim haji. Terus tidak bisa. Kalau lebih dari itu yang terjadilah sebuah kekacauan, kerusakan. Maka dibagilah itu plot apa namanya? Kuota itu ke berbagai negara ya. Mungkin Indonesia yang negaranya muslimnya terbesar mendapatkan kuota lebih banyak daripada Malaysia. Dan oleh pemerintah Indonesia dibagi lagi menjadi berbagai provinsi. Mungkin DKI itu provinsinya kecil luasnya, tapi penduduknya banyak yang mampu haji banyak. Akhirnya dia didapatkan kuota lebih besar. Dibagi lagi menjadi berbagai kabupaten. Sehingga adalah tiap-tiap kabupaten punya kuota-kuota tersendiri. Nah itu kalau belum sampai waktunya ya masih harus antri. Mungkin daftar haji sekarang, berangkatnya sekarang jadi berapa ya? 30 tahun atau apa? Itu contoh pemanfaatan daya dukung lingkungan. Di ekowisata ada juga. Orang mau naik Himalaya nggak bisa langsung tiba-tiba ke sana naik, nggak. Dia harus daftar. Kemudian dia oleh operator dihitung, Anda bisa naik mungkin bulan November tahun 2027, sama kayak naik haji tadi. Karena apa? Karena beban pencemaran akibat wisatawan tinggi sekali di sana. Sampai dijuluki namanya Coca-Cola Trail. Karena apa? Karena di jalur pendakian itu banyak orang buang apa ini kemasan Coca-Cola. Nah, itu adalah contoh untuk daya dukung. Demikian untuk tambahan dari saya. Silahkan untuk bisa dilanjut. Langsung saja ya berarti ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa Mbak Sandra? 7 orang apa berapa? Masih 5 orang lagi, Bapak. Oke, 5 orang, 3 lagi terus 2 ya. Nggih. Atau 5 sekaligus lah, biar cepat. 5 sekaligus saja. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya ada Rizal. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke, silahkan. Apakah PPT saya sudah terlihat, Pak? Belum, Teman-teman. belum Mas. Tunggu sebentar Mas. Nah, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Taqwa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang green economy. Latar belakang dari green economy. Green economy berawal dari aktivitas ekonomi global yang tidak berkelanjutan yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi lingkungan. Pertumbuhan ekonomi sering disertai eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Dampaknya antara lain perubahan iklim, pencemaran lingkungan, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Oleh karena itu diperlukan pendekatan ekonomi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Konsep green ekonomi muncul sebagai solusi untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Green economy sendiri merupakan suatu model ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dalam laporan Towards a Green Economy, Pathway to Sustainable Development and Poverty Eradication dari UNEP menegaskan bahwa green economy merupakan ekonomi yang rendah emisi karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Prinsip dari green economy berlandaskan prinsip yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ada 4 poin di sini yang saya cantumkan. Yang pertama, efisiensi sumber daya. Yang kedua, rendah emisi karbon. Ketiga, perlindungan ekosistem dan keadilan sosial. Yang pertama mengenai efisiensi sumber daya, di mana pemanfaatan sumber daya secara bijak melalui penghematan energi dan konsep reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua mengenai rendah emisi karbon, di mana di sini mengurangi emisi gas rumah kaca melalui energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan. Kemudian ada pelindungan ekosistem, di mana ada konservasi hutan, laut, dan keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Yang terakhir yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial di sini mendorong green jobs, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan manfaat pembangunan. Adapun manfaat dari green economy, yang pertama terhadap lingkungan, yaitu mengurangi polusi udara, air, dan tanah, menjaga ekosistem hutan, laut, dan lahan basah, kemudian menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, manfaat ekonomi, yaitu menciptakan green jobs, kemudian mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan, kemudian meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga yaitu manfaat secara sosial, di mana dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan manfaat pembangunan. Adapun contoh penerapan dari green economy, yang pertama pada energi terbarukan. Contohnya yaitu tenaga surya, tenaga angin, air, dan panas bumi. Di sini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Di Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar pada geothermal. Kemudian ada pengelolaan sampah, di mana poinnya ada daur ulang dan ekonomi sirkular, program bank sampah di masyarakat, kemudian dengan mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada konservasi lingkungan. Di sini contohnya ada rehabilitasi mangrove, ada perlindungan hutan dan kawasan laut, kemudian penyimpanan blue carbon. Yang terakhir ada transportasi ramah lingkungan. Di sini contohnya adalah pemanfaatan kendaraan listrik, kemudian transportasi massal yang efisien, dan transportasi yang mengurangi emisi karbon. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya yang pertama yaitu green economy merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua menekankan efisiensi sumber daya, rendah emisi karbon, perlindungan ekosistem, dan keadilan sosial. Selanjutnya memberikan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Kemudian menjadi strategi penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Saran terhadap pemerintah yaitu memperkuat kebijakan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Kemudian di industri menerapkan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi produksi. Di masyarakat menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan, di mana kolaborasi semua pihak diperlukan untuk keberhasilan dari green economy. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizal untuk presentasinya. Untuk selanjutnya, Mas Dul, dipersilahkan. Oh. Sudah terlihat?
Sudah, Mas. Selamat sore teman-teman. Mohon izin saya Aflaha Abdul akan menyampaikan makalah ya tentang dampak pembangunan pada ekologi dan lingkungan. Dan ngomongin dampak, tentunya cuma ada dua ya, dampak positif dan negatif. Memang secara narasi kita selalu membicarakan yang negatif. Dan dalam konteks ilmu lingkungan ya kita sebagai barisan terakhir untuk jaga kerusakan lebih lanjut. Jadi tujuannya dengan kita memahami dampak yang ditimbulkan dari pembangunan, kita dapat merancang strategi yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Untuk konsepnya sendiri ada kata kunci, ada pembangunan dan lingkungan hidup. Nah, pembangunan sendiri pada dasarnya suatu aktivitas ya untuk kita mendorong kemajuan suatu negara. Dan kondisinya juga masyarakat terus bertumbuh, kebutuhan terus bertambah, sehingga kita membutuhkan yang namanya pembangunan. Pembangunan ini bisa pembangunan infrastruktur, SDM, dan sebagainya. Dan lingkungan sendiri ya tentunya ada kesatuan ruang ya, yang berisi abiotik, biotik, dan culture, termasuk manusia tentunya yang berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Nah, kedua konteks ini jika digabungkan ya ditekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan perubahan fisik semata, tapi kita juga perlu meningkatkan kualitas hidup manusia yang selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, khususnya lingkungan. Sehingga tujuan pembangunan ini dapat menciptakan kehidupan yang lebih luas dan berkelanjutan. Nah, untuk konteks pembangunan di Indonesia sendiri potensi terbesar adalah sumber daya alam. Geografis kita juga mendukung matahari bersinar sepanjang tahun sehingga ekosistemnya lebih beragam. Nah, kalau kita ngomongin potensi, ya tentunya luas hutan kita paling besar, nomor 3, terbesar ketiga di dunia ya, setahu saya. Dan kalau kita ngomongin biodiversitas, mamalia, reptil, burung, itu pun hampir sebagian besar berasal dari negara kita. Nah, untuk kalau konteks keanekaragaman hayati laut, pantai kita adalah pantai terpanjang kedua di dunia dan menjadi bagian Coral Triangle, segitiga terumbu karang dunia, bersama dengan negara-negara tetangga sekitar. Artinya keanekaragaman kita yang sangat tinggi dan diikuti dengan produksi perikanan yang sangat tinggi karena habitat ekosistem terumbu karang kita yang paling luas dan beragam. Nah, dampak pembangunan ya, yang tadi saya sampaikan tentu ada dua ya, yang positif dan negatif. Kalau positif ya saya pikir kita juga sudah merasakan sehari-hari kita punya memegang handphone itu adalah bagian dari pembangunan, di mana bagian-bagiannya juga diambil dari sumber daya alam kita, termasuk sektor pertambangan, emas, tembaga itu adalah komponen yang menyusun HP. Kalau negatifnya ya saya pikir kita sudah bisa lihat ya di berita kerusakan ekosistem, pencemaran, penurunan keanekaragaman hayati, dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, yang jadi concern tentu yang negatif ya, karena dampak negatif pembangunan tentu terjadi penurunan kualitas lingkungan, baik fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya, baik skala lokal, nasional, maupun global. Nah, ini adalah aspek yang perlu kita perhatikan untuk bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pembangunan dan ekosistem. Tentu kita perlu mengidentifikasi kondisi awal untuk memprediksi potensi dampak pembangunan dan dampak perubahan, baik yang tadi negatif dan positif. Dan kita juga bisa mengukur nanti perubahan seperti apa dan memitigasi seperti apa, baik mitigasi khusus lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Bahkan dalam konteks pembangunan konservasi itu pun juga menimbulkan dampak negatif. Seperti halnya kita mau membentuk kawasan konservasi. Tentu ada daerah-daerah yang akan dijadikan zona larang ambil, dan itu tentu akan berdampak ke mata pencarian masyarakat seperti itu. Dan itu kita perlu sampaikan dan kita perlu memikirkan alternatifnya. Nah, aspeknya tentu perlindungan flora dan fauna. Ya, konteks contohnya kalau kita mau membuka lahan atau ada sektor pertambangan, tentu pasti ada di situ ada habitat, ada gumbunan satwa liar. Nah, itu kita perlu pikirkan bagaimana dia tetap dilindungi dan tidak terancam punah. Lalu ada peran pemerintah, ya pemerintah tentu harus membentuk regulasi agar pembangunan dilakukan sesuai standar. Begitu juga dengan pengawasannya. Setelah regulasi dibentuk, tentu perlu ada pihak yang mengawasi apakah kelompok-kelompok atau institusi tertentu sudah menjalankan sesuai aturan. Nah, keterlibatan masyarakat juga penting, karena sebagus apapun aturan, kalau masyarakat tidak dukung itu sama saja. Ya, seperti kayak sampah. Semua orang juga tahu sampah itu tidak boleh atau dilarang. Tapi tetap saja ada aja oknum-oknum yang tidak mengikuti aturan terkait sampah. Nah, ini contoh pembangunan dan dampak negatif pada lingkungan ya. Seperti proyek pembangunan jalan, tentu di situ nanti ada pembukaan lahan, pengelolaan hutan, dan juga peningkatan polusi akibat aktivitas konstruksi. Dan isu yang cukup kita sering dengar ya kalau isu proyek pertambangan ya, tentu ini degradasi lingkungan sangat tinggi karena skala yang besar dan bisa menimbulkan sekalinya ada kebocoran, kerusakannya cukup parah. Namun pertanyaannya, berarti apakah kita tidak boleh melakukan pembangunan atau mungkin kita takut? Ya tentu tidak perlu. Ini saya pikir saya skip. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini dampak-dampak yang saya pikir saling bersinggungan. Ya, kayak tadi bisa kita mau pembukaan lahan untuk komoditas tertentu. Kita buka lahan itu hutan, kadang juga ada oknum yang dia pengen cara cepat, jadi dia melakukan pembakaran. Nah, dampaknya jadinya kebakaran hutan dan asapnya itu bisa mengganggu aktivitas manusia baik di skala regional maupun secara global. Nah, ini sebagai gambaran kebakaran hutan yang ada di Sumatera juga mengganggu aktivitas yang di wilayah Singapura dan Malaysia. Nah, kebakaran hutan ini juga menimbulkan pemanasan global ya. Jadi lapisan ozon semakin teroksidasi karena banyaknya karbon dioksida, sehingga memicu pemanasan global. Dan kondisi es di kutub tingkat pencairannya menjadi lebih cepat. Nah, bahkan kita sering dengar berita bahwa kenaikan air muka laut ini juga meramalkan Jakarta tenggelam pada 2050. Nah, ini contoh kasus tragis pembangunan yang dimana kita bisa menyimbangkan antara pembangunan dan meminimalisir dampak lingkungan. Ini sebagai contoh ada tol di Sumatera, dia memfasilitasi jalur migrasi dari gajah itu sendiri. Jadi dibuat terowongan agar gajah bisa lewat sesuai jalurnya. Dan ini juga terkait sektor tambang. Jadi isu tambangan adalah buangan limbah. Nah, di PT Aman sendiri di Sumbawa Barat itu mereka menggunakan teknologi tiling ya. Jadi mereka menggunakan pipa yang diarahkan ke laut di kedalaman di atas 200 meter. Jadi dengan tentunya proses sisa limbah ini sudah difilter ya secara fisik kimia sehingga sudah aman digunakan. Dan ketika dibuang pun mereka buang di kedalaman di atas 200 meter itu di palung di Sumbawa, perairan Sumbawa, dan sehingga meminimalisir partikel-partikel ini naik ke atas karena dia akan mengikuti ngarai sungai di laut. Ini contoh kasus untuk yang sektor perikanan. Nah, sebagai contoh, seperti di Sulawesi Utara ini salah satu provinsi dengan tingkat konsumsi tertinggi di Indonesia. Nah,
ditambah dengan mereka memiliki industri perikanan di wilayah Bitung, sehingga mendorong eksploitasi tinggi ya untuk perikanan tangkap di Sulawesi Utara. Nah, dengan dua faktor sebetulnya sudah menimbulkan dampak di mana akibat eksplosif penangkapan ikan berlebihan itu beberapa penurunan stok untuk sumber daya ikan khususnya ya, beberapa spesies tertentu. Dan untuk daerah penangkapan pun mereka harus melaut lebih jauh, dan untuk degradasi lingkungan pun juga cukup nampak karena dari faktor es ya, karena mereka esnya itu es dibungkus plastik, dan di pelabuhan itu kita bisa dapat melihat berserakan plastik-plastik es yang dibuang di laut. Nah, untuk strategi ini juga kita tidak mudah karena dominan nelayan kita adalah nelayan skala kecil yang rentan terhadap kebijakan. Kita tidak bisa secara teori mudah, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan kebijakan yang dapat mempengaruhi pemasukan mereka. Karena kita tidak mungkin melarang mereka untuk menangkap ikan, dan di satu sisi kita juga harus memastikan mereka bisa hidup dari sumber daya ikan itu sendiri untuk dan tentunya untuk mempertahankan ketahanan pangan. Artinya memang perlu ada strategi pemanfaatan yang menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Jadi tidak hanya semata isu lingkungannya saja. Nah, untuk tantangannya sendiri untuk menyeimbangkan pembangunan dan lingkungan tadi tentu biaya investasinya tidak tinggi. Untuk kita menerapkan teknologi yang lebih maju. Saya sebagai contoh kayak solar cell itu harganya kan tidak murah. Untuk tiang listrik tenaga surya aja yang biasa kita lihat itu satu item aja nilainya 12 sampai 15 juta. Itu baru yang saya pikir teknologi yang sudah familiar di sekarang ini. Terus tentunya kelemahan regulasi dan pengawasan, terlalu banyak institusi yang mungkin tumpang tindih peraturannya. Terus yang terakhir adalah daya kesadaran. Nah, upaya yang dapat kita lakukan ya kita senantiasa juga terus berpikir inovasi untuk cari teknologi terbarukan dan memberikan edukasi atau kita turut berpartisipasi dalam upaya menjaga lingkungan. Nah, sebagai penutup, ya pada dasarnya pembangunan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, saya pikir proses pembangunan tidak boleh mengabaikan keberlanjutan lingkungan sebagai penopang hidup manusia. Dan kita perlu memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung secara sinkron. Sekian mungkin dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Sanin. Baik, terima kasih Mas Yul. Untuk selanjutnya mungkin dari kelas sore dimulai dari Mbak Erma. Baik, saya izin share screen. Oke, Mbak. Apakah sudah? Sudah, Mbak, sudah terlihat. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya Erma Zaki Arifa, izin mempresentasikan terkait mata kuliah ekologi dan ilmu lingkungan dengan judul pembahasan makalah, yaitu tentang pembangunan berkelanjutan, konsep dan realita di Indonesia. Di sini, makalah ini akan membahas tentang bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan itu merupakan proses yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Oleh karena itu, proses pembangunan berkelanjutan hadir sebagai solusi untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan juga kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian di sini terkait latar belakang dari makalah yang saya buat, yaitu terkait pembangunan berkelanjutan itu menjadi konsep penting dalam kebijakan pembangunan modern di Indonesia. Nah, konsep yang ada di Indonesia itu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian untuk instrumen dari adanya undang-undang tersebut itu ada 3, yaitu tentang kajian lingkungan hidup KLHS, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Dari instrumen-instrumen yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, itu berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan itu mempertimbangkan aspek lingkungan secara komprehensif. Kemudian dari rumusan masalah dalam makalah saya yang pertama yaitu bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang kedua, apa saja dampak pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kesesuaian antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan realita pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, ada juga tujuan dari makalah saya. Yang pertama, menganalisis penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dampak perkembangan infrastruktur, masalah dari pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mengetahui kesesuaian antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan praktik pembangunan infrastruktur yang telah terjadi di Indonesia atau realitanya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu terkait pengertian dan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai suatu konsep yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Nah, ini merupakan 3 aspek penting yang merupakan konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian prinsip dasar pembangunan berkelanjutan itu berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab. Dan di sini terkait sejarah pembangunan berkelanjutan, yang pertama itu terjadi pada tahun 1972 itu melalui konferensi PBB terkait lingkungan hidup dan manusia di Stockholm. Kemudian selanjutnya akan pembangunan berkelanjutan tersebut diperkuat melalui laporan World Commission on Environment and Development WCED pada tahun 1987 yang dikenal dengan Brundtland Report berjudul Our Common Future. Kemudian setelah melalui laporan tersebut diperkuat lagi dengan konferensi Bumi Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang menghasilkan Agenda 21 sebagai rencana aksi global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, setelah ada Agenda 21 tersebut, kemudian dilanjutkan lagi dengan konferensi Rio +10 yang diselenggarakan di Johannesburg pada tahun 2002 dan juga konferensi Rio +20 yang berlangsung pada tahun 2012 yang dari hasil konferensi tersebut menghasilkan SDGs yang memiliki 17 tujuan. Di sini juga terdapat gambar terkait SDGs 17 tujuan. Terkait SDGs tersebut ada berupa tanpa kemiskinan, kemudian tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, tadi sudah disebutkan terkait
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini di Indonesia itu konsep pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Salah satunya itu AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang digunakan untuk menilai dampak suatu proyek pembangunan terhadap lingkungan sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Kemudian juga ada KLHS, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dengan adanya instrumen-instrumen tersebut, itu diharapkan pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia itu tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi aja, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu juga ada urgensi dari kajian pembangunan berkelanjutan di Indonesia, antara lain yaitu mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti halnya contohnya itu kayak pertambangan, seperti itu. Kemudian ada juga menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, urgensinya juga mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Contohnya itu wilayah barat dan wilayah timur Indonesia seperti Jawa Tengah yang dibandingkan dengan mungkin Papua itu agak berbeda seperti itu pembangunannya, sehingga urgensinya dari pembangunan berkelanjutan bisa meningkatkan ketimpangan pembangunan. Kemudian yang keempat, menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana lingkungan yang semakin meningkat. Kemudian yang kelima itu menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang mendatang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya itu terkait pentingnya pembangunan berkelanjutan bagi pertumbuhan nasional. Di sini di prioritas nasional nomor 3 ada di Indonesia ada 8 prioritas strategis nasional dan salah satunya itu melanjutkan pembangunan infrastruktur, yaitu merupakan prioritas nasional nomor 3. Dari pembangunan infrastruktur itu merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi memiliki peran besar dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur itu menjadi salah satu prioritas utama, seperti yang saya sebutkan tadi, pembangunan berkelanjutan atau pembangunan infrastruktur di Indonesia itu menjadi prioritas. Dan di sini juga disebutkan bahwa dari data BPS menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga pemerintah melakukan berbagai program pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan di wilayah lain. Kemudian di sini ada realita dampak pembangunan berkelanjutan, utamanya infrastruktur terhadap lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Dampak yang pertama yaitu terkait perubahan iklim, kemudian yang kedua deforestasi. Deforestasi itu merupakan satu dampak lingkungan yang paling serius karena di Indonesia itu dari data KLHK tahun 2024 mencapai sekitar 95,5 juta hektar atau sekitar 51,1% dari total daratan Indonesia itu berupa hutan. Jadi ini merupakan suatu dampak yang serius seperti itu. Salah satu contoh dari proyek yang dampaknya deforestasi itu adalah proyek pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan. Pembangunan ini membutuhkan pembukaan lahan yang cukup luas, yaitu pembangunan kawasan hutan. Kemudian contohnya lagi juga ada pembangunan jalan Trans Papua yang meskipun bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, tapi juga membuka akses ke kawasan hutan, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas penebangan dan penambahan hutan. Kemudian juga ada dampak negatifnya yaitu biodiversity loss, yaitu tingkat keanekaragaman hayati yang berkurang. Contoh proyek
yang menyebabkan biodiversity loss, yaitu perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Nah, pembangunan perkebunan kelapa sawit itu menyebabkan fragmentasi habitat, yaitu terpecahnya habitat satwa menjadi bagian-bagian kecil yang terisolasi, sehingga mengganggu kehidupan satwa liar. Kemudian juga dampak dari pembangunan berkelanjutan, yang terakhir itu polusi, di mana nantinya ketika pembangunan itu terjadi pasti akan ada pencemaran, yaitu pencemaran udara dari kendaraan proyek, kemudian ada pencemaran air akibat limbah industri tersebut, kemudian juga ada pencemaran tanah akibat limbah-limbah yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya ada dampak pembangunan berkelanjutan di sosial masyarakat. Di sini ada data yang dampak positifnya. Yang tadi saya sebutkan itu beberapa dampak negatif bagi ekologi ya. Kemudian yang di sini itu dampak positif untuk masyarakat. Yang salah satunya itu bertambahnya lapangan pekerjaan, kemudian pengembangan sistem transportasi publik MRT LRT yang memberikan kemudahan mobilitas penduduk, kemudian juga pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan sejumlah kota besar di Pulau Jawa mampu mempercepat alur distribusi barang. Namun di sini juga ada dampak negatif bagi masyarakat, yaitu terjadinya kesenjangan sosial, kemudian juga terjadinya konflik masyarakat dengan pemerintah. Kemudian, saya mendapat studi kasus dari beberapa jurnal, salah satunya yaitu menurut penelitian Justinus tahun 2025 dalam proyek IKN Ibu Kota Negara, di mana kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan besar seperti pembangunan IKN Nusantara. Banyak komunitas adat dan organisasi masyarakat sipil yang merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan. Di sini juga dilaporkan bahwa sekitar 80% dari komunitas adat itu tidak pernah dilibatkan. Bahkan kadang proyek strategis nasional atau PSN itu AMDAL-nya itu dipercepat seperti itu. Kemudian juga ada deforestasi yang semakin meluas. Di sini diperoleh angka deforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektar. Kemudian hasil dari deforestasi mayoritas yang deforestasi bruto itu terjadi di hutan Indonesia sekitar 92,8%. Kesimpulan dari presentasi saya terkait makalah ini yaitu yang pertama, konsep pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia telah diupayakan melalui berbagai kebijakan regulasi. Salah satunya yaitu AMDAL, kemudian KLHS, kemudian juga pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, pembangunan infrastruktur memberikan berbagai dampak terhadap lingkungan. Yang paling besar dampaknya yaitu dampak negatif terhadap lingkungan, seperti perubahan penggunaan lahan, kerusakan ekosistem, peningkatan pencemaran, serta berkurangnya daerah resapan air. Yang ketiga, kesesuaian antara konsep pembangunan berkelanjutan dan realitanya itu di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan masih ditemukan berbagai permasalahan seperti percepatan proses perizinan lingkungan hidup, kemudian perubahan tata guna lahan, serta dampak sosial masyarakat lainnya yang berdampak bagi masyarakat di sekitar. Kemudian saran yang pertama, pemerintah itu perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kemudian saran yang kedua, proses perencanaan pembangunan harus dilakukan secara lebih transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan adat, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang adil dan meminimalkan konflik sosial. Kemudian yang terakhir, saran dari makalah saya yaitu penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan konsep infrastruktur hijau perlu terus dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Sani. Baik, terima kasih Mbak Erma. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Holik. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Sanina. Mohon izin
Prof. Fuad. Ya, silakan Pak. Sampaikan. Nggak lama-lama ya Pak ya. Ya. Udah masuk buka puasa ini Pak. Pencemaran Teman- lingkungan akibat pembangunan. Ya. Jadi yang melatar belakangi saya untuk menyusun presentasi atau makalah ini untuk mengetahui pembangunan berkelanjutan dan dampak pencemaran lingkungan, hubungan antara pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, meningkatnya kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembangunan, pentingnya pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan fungsi pemenuhan regulasi studi kasus pencemaran lingkungan. Jadi rumusan masalah di sini ada definisi penyebab pembangunan dan dampak pencemaran. Tujuan dari dan manfaat makalah ini untuk menjelaskan pencemaran, memahami dampak, memahami dasar hukum, dan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Metodologi yang saya lakukan di sini adalah literatur review dan metode pengumpulan data penelitian dengan studi kepustakaan melalui perundangan. Pengertian pencemaran lingkungan sesuai dengan Jurnal Mulyani dan Rizal 2018, pencemaran lingkungan adalah dimasuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran lingkungan terhadap abiotik, ini ada beberapa: pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Selain itu, ada beberapa bahkan pencemaran yang diakibatkan terhadap lingkungan, yaitu ada pencemaran suara, pencemaran radioaktif, pencemaran termal, pencemaran cahaya. Selain yang pencemaran tanah, udara, dan air, di mana ada beberapa dampak lingkungan yang akan dirasakan oleh setiap pembangunan tersebut. Jadi kita lanjutkan ke konsep pembangunan berkelanjutan yang tadi udah disampaikan ya. Ini saya lanjutkan aja biar cepat. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pengintegrasian kebutuhan ekonomi, sosial, lingkungan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Tadi sudah. Dampak pencemaran akibat pembangunan. Pencemaran lingkungan akibat pembangunan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan menyebabkan gangguan kesehatan publik seperti penyakit pernapasan dan sebagainya. Sesuai dengan studi kasus oleh Zuri 2014, pembangunan yang besar di daerah perkotaan seringkali berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, khususnya kualitas udara karena meningkatnya aktivitas transportasi, industri, serta alih fungsi lahan yang memperbesar emisi polutan di atmosfer. Selain itu ada beberapa studi kasus lainnya oleh Desiana, Listiarini, dan Warlina, nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti saya bagikan. 70% polusi udara ini di sini berasal dari kawasan perkotaan yang berasal dari aktivitas pembangunan dan transportasi. Kondisi ini mengakibatkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan risiko pernapasan. Upaya mitigasi diperlukan untuk mengurangi beban pencemaran untuk melindungi kualitas hidup warga sesuai dengan artikel yang ada di mongabai.co.id. Dampak sosial dan kesehatan, ada beberapa penyakit, gangguan kesehatan dan kualitas hidup yang saya sampaikan sebelumnya. Peran pemerintah dan masyarakat di sini, pemerintah dan regulasi mempunyai tanggung jawab mengatur dan menegakkan hukum terkait kebijakan lingkungan agar pembangunan tidak merusak lingkungan. Masyarakat berpartisipasi juga berperan aktif dalam edukasi dan pelaporan pelanggaran sehingga lingkungan terlindungi dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Di sini kita juga melakukan kajian perundang-undangan tentang Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa subbab di situ, ada perencanaan, pemanfaatan, pendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Di mana di dalam kemarin ada rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Undang-Undang 1 tahun 2023 ya. Ini
rencana di pasal 344 telah dihapuskan karena memang mungkin ada kebijakan dari pemerintah yang tidak perlu untuk dimasukkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di pasal 32, 34, 36 itu secara administrasi pemilik usaha harus memiliki AMDAL, UPL, dan izin lingkungan. Di pasal 98, jika pemilik usaha itu dengan sengaja melakukan perbuatan mengibatkan dalam banyak baku mutu akan mendapatkan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Ini sangat kecil ya daripada kita bandingkan dengan rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di tahun 2023 yang baru disahkan kemarin. Itu kalau nggak salah ada pidana 9 tahun ya, ini sepertiganya. Dan di pasal 99 ini setiap orang karena mengibatkan dalam banyak baku mutu ini mendapatkan 1 tahun dengan tidak sengaja dan 3 miliar. Di Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang yang pasal 100 akan mendapatkan pidana 3 tahun dan 3 miliar. Salah satu contoh kasus di pertambangan itu ada pencemaran logam berat ke laut. Logam berat terkandung dalam tubuh ikan, biota akan berdampak pada orang-orang yang akan mengkonsumsi ikan atau biota-biota laut yang ada di dalamnya. Upaya penanggulangannya, pembangunan berkelanjutan, tentunya pengelolaan limbah dan pelaksanaan penghijauan atau reboisasi, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan edukasi masyarakat. Kesimpulan, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap kegiatan pembangunan potensi mencemari lingkungan. Industri harus menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam produksinya. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran. Keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Ini salah satu contoh studi kasus kita ketahui di 230 perusahaan yang sudah diketahui oleh KLHK. Sudah saya kasih highlight kotak itu ya, sudah ada 3 perusahaan direkomendasikan untuk pidana dan kena antisipasi. Tetapi kita lihat keberlanjutannya hanya sanksi administratif ya, hanya surat peringatan 1, 2, belum sampai pencabutan izin usaha. Ini kita lihat juga studi kasus di beberapa perusahaan pertambangan, air asam tambang yang mencemari badan air sungai, terus ada debu tambang, terus ceceran oli. Ini kita lihat salah satu perusahaan yang menerapkan salah satu good mining practice ya yang ada di Indonesia, yaitu di perusahaan saya, Pak. Ini kita lakukan reklamasi, reboisasi lahan. Alhamdulillah sudah, yang dulunya tanah IPPKH ini hanya semak belukar, kita di tahun 2026 sudah mengembalikan lahan dalam bentuk hutan. Perusahaan kami juga berupaya dalam mengurangi pencemaran dan pengelolaan sampah ya, yaitu dengan pelaksanaan RDF, Refuse Derivul, yaitu perusahaan kami memproduksi menggunakan RDF 50 ton per hari. Itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Holik atas presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Lia. Dipersilahkan. Oke, terima kasih, San. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih, San. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore, Pak Fuad. Terima kasih atas kesempatannya.
Ini mungkin saya langsung saja untuk menjelaskan terkait dampak eutrofikasi bagi ekosistem akuatik. Secara garis besar kita akan membahas mengenai apa itu eutrofikasi, kemudian proses eutrofikasi itu sendiri seperti apa, kemudian sumber eutrofikasi, kemudian dampak eutrofikasi, dan kemudian bagaimana penanggulangan eutrofikasi itu sendiri. Seperti yang kita tahu, ekosistem akuatik sendiri itu merupakan ekosistem yang penting dalam sistem lingkungan dan berperan untuk mendukung kehidupan berbagai organisme. Ekosistem akuatik ini menyediakan berbagai jasa ekosistem seperti sumber air, habitat bagi organisme, serta sumber pangan melalui kegiatan perikanan. Kemudian ekosistem akuatik ini harus dijaga keseimbangannya, karena ketika ekosistem ini tidak seimbang maka akan berpengaruh kepada biota-biota laut dan untuk keberlangsungan seluruh ekosistemnya seperti itu. Kemudian seringnya keseimbangan ekosistem ini dapat terganggu karena aktivitas manusia seperti peternakan, penggunaan deterjen atau pertanian yang tidak memperhatikan dari sisi lingkungannya. Ketidakseimbangan ini yang akhirnya dapat memicu adanya eutrofikasi karena adanya pengayaan unsur hara tanah, yaitu nitrogen dan fosfor. Nah, eutrofikasi sendiri merupakan pengayaan unsur hara, nitrogen, dan fosfor pada perairan yang ditandai dengan pertumbuhan alga atau blooming, serta fitoplankton secara berlebihan. Eutrofikasi ini bisa terjadi secara alami atau secara antropogenik. Kalau eutrofikasi alami bisa terjadi akibat pengayaan nutrisi, terutama fosfor dan nitrogen secara alami di perairan tanpa campur tangan manusia. Prosesnya berlangsung lama. Dan kemudian untuk eutrofikasi antropogenik sendiri merupakan eutrofikasi yang dipicu oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu aktivitas industri, mungkin peternakan, pertanian, yang dapat memicu pengayaan unsur hara sehingga pada akhirnya menyebabkan eutrofikasi. Proses eutrofikasi sendiri ini dimulai ketika nitrogen dan fosfor masuk ke dalam badan air dalam jumlah yang berlebihan. Biasanya berasal dari pupuk pertanian, limbah domestik, maupun limpasan air hujan. Nutrien yang berlebih menyebabkan pertumbuhan alga dan tanaman air secara cepat, sehingga terjadi ledakan alga atau alga blooming. Ledakan alga yang menutupi permukaan air sehingga membuat cahaya matahari tidak dapat mencapai tanaman di bawahnya. Tanaman tersebut kemudian akan mati dan kadar oksigen mulai menurun. Organisme yang mati akan diuraikan oleh bakteri. Namun dalam proses penguraiannya sendiri butuh banyak oksigen sehingga kadar oksigen terlalu dalam air semakin berkurang. Jika kadar oksigen menjadi sangat rendah, organisme air seperti ikan tidak dapat bertahan hidup sehingga ekosistem perairan mengalami kerusakan bahkan kematian ekosistem. Kemudian untuk sumber eutrofikasi sendiri, pertama ada dari sektor pertanian, biasanya akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, terutama mengandung nitrogen dan fosfor, yang menyebabkan pemakaian pupuk sendiri bisa menyebabkan limpasan nutrisi ke badan air, sehingga dapat memicu terjadinya eutrofikasi. Kemudian ada dari sektor peternakan, yaitu penggunaan kompos dari kotoran ternak juga dapat memicu terjadinya eutrofikasi di perairan. Kemudian dari sektor perikanan sendiri, sisa pakan dan kotoran perikanan dan jenis limbah dari perikanan mengandung nutrisi dan unsur hara nitrogen serta fosfat yang dapat menyebabkan lonjakan pertumbuhan alga atau tumbuhan air di perairan. Kemudian ada aktivitas industri. Aktivitas industri yang menghasilkan limbah yang mengandung senyawa nutrien seperti nitrogen dan fosfor. Ada juga beberapa penelitian menunjukkan dampak nyata dari aktivitas industri yang menyebabkan eutrofikasi. Salah satunya ada di penelitian muara Sungai Lais di Bengkulu Utara
Jadi penelitian mencatat kadar fosfat mencapai 3,3 atau di atas baku mutu yang menyebabkan peningkatan nutrien di perairan atau di sungai sehingga dapat memicu eutrofikasi. Nah, kemudian dampak dari eutrofikasi sendiri, pertama ada penurunan biodiversitas atau kepunahan biota perairan. Eutrofikasi dapat memicu pertumbuhan fitoplankton secara berlebihan serta menurunkan kadar oksigen larut sehingga dapat menyebabkan kematian massal ikan dan kerusakan ekosistem perairan. Selain itu, peningkatan nutrien juga dapat memperkuat rantai trofik yang pada kondisi tertentu memicu fenomena jellyfish bloom yang pernah terjadi di Probolinggo pada tahun 2020. Kemudian, dampak dari eutrofikasi pada ekosistem akuatik sendiri yaitu penurunan kualitas air dan keterpurukan nilai estetika lingkungan. Yakni aktivitas mikroorganisme dalam proses nitrifikasi dan denitrifikasi dapat meningkatkan kekeruhan, menimbulkan bau dari senyawa hidrogen dan sulfida, serta memicu pertumbuhan bakteri yang berpotensi menghasilkan racun berbahaya bagi organisme air dan manusia. Kemudian ada kerusakan habitat perairan, yaitu eutrofikasi sendiri ini memicu pertumbuhan alga secara berlebihan dan menghambat penetrasi cahaya ke lapisan perairan yang lebih dalam. Kondisi ini akhirnya akan mengganggu proses fotosintesis organisme seperti lamun dan kemudian tumbuhan air lainnya. Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat memicu hipoksia atau anoksia atau merusak habitat penting seperti padang lamu dan terumbu karang, serta menurunkan keanekaragaman hayati di perairan di ekosistem akuatik. Kemudian dampak selanjutnya yaitu ada kerawanan bencana ekologis, yaitu eutrofikasi yang terjadi di danau atau rawa dapat mengubah fungsi danau atau rawa itu sendiri. Kondisi dapat memicu pertumbuhan organisme air secara berlebihan dan mempercepat akumulasi bahan organik di dasar perairan sehingga menyebabkan pendangkalan dan menurunkan kapasitas badan air dalam menampung maupun mengalirkan air. Kemudian dampak selanjutnya yaitu ada perbedaan persepsi dan risiko biaya tinggi dalam proses pencegahan, pemulihan, dan penanggulangan eutrofikasi. Pertumbuhan alga dan tumbuhan air yang berlebihan akibat eutrofikasi dapat menurunkan nilai konservasi, rekreasi, dan pariwisata perairan karena kualitas estetika air memburuk serta membutuhkan biaya besar untuk pemulihan ekosistem. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat justru memanfaatkan kondisi tersebut sebagai peluang ekonomi, misalnya melalui pemanfaatan tumbuhan air seperti eceng gondok untuk kerajinan atau untuk keripik seperti itu. Kemudian penanggulangan eutrofikasi sendiri ada pengandalian dari sumber nutrien, yaitu mengurangi masuknya nitrogen dan fosfor dari limbah domestik, pertanian, peternakan, dan industri melalui pengelolaan limbah dan penggunaan pupuk yang lebih efisien. Kemudian juga ada pengelolaan badan perairan, yaitu mengendalikan pertumbuhan alga dan tumbuhan air, serta meningkatkan sirkulasi air untuk memperbaiki kadar DO. Kemudian ada pemulihan ekosistem perairan, yaitu restorasi habitat melalui penanaman vegetasi penyangga dan pengelolaan daerah aliran sungai untuk menyaring nutrien sebelum masuk ke badan air. Kemudian yang selanjutnya ada penguatan kebijakan dan partisipasi masyarakat, yaitu penerapan regulasi pengelolaan limbah, kemudian pengawasan aktivitas pencemar, serta peningkatan edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas perairan. Nah mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad dan teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Lia. Jadi ini ada 5 presenter ya, dimulai dari Mas Rizal, kemudian Mas Dul, lalu Mbak Erma, Mas Falek, dan Mbak Lia. Jadi secara umum saya beri komentar, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui ya, terkait dengan green economy ya. Sekarang ada juga dari perbankan itu membuat namanya green bond atau obligasi hijau. Ini adalah sebuah instrumen surat utang yang dananya nanti spesifik digunakan untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan yang berwawasan lingkungan.
Jadi contoh seperti proyek energi baru terbarukan, kemudian transportasi ramah lingkungan, pengelola limbah. Jadi obligasi ini adalah mempunyai tujuan untuk memadukan keuntungan finansial dengan dampak positif lingkungan. Itu salah satu contohnya. Terkait dengan Mas Rizal tadi, yang perlu digarisbawahi adalah adanya perlindungan terhadap ekosistem. Ini ada aturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Kemudian di dalam serapan karbon ini juga ekosistem laut itu memegang peran penting ya. Jadi fitoplankton ini sangat efektif untuk menyerap karbon. Ya, sudah saya sampaikan mungkin dengan luasan laut yang sedemikian luas, hampir semua kawasan terdapat fitoplankton. Sementara sepertiga luasan bumi yang daratan, hanya beberapa bagian yang mempunyai hutan yang masih bagus dan bisa hutannya tumbuh sepanjang tahun. Untuk kawasan-kawasan subtropis kan dia hanya praktis 2 musim mungkin bisa berfotosintesis. Lalu Mas Dul ini tadi yang ingin saya komentar adalah adanya penting sebuah koridor. Jadi ada kasus di Kanada ini sejak dibangunnya jalan tol, itu tingkat kematian hewan itu sedemikian besar. Setelah dibuat koridor, ternyata tingkat kematian menurun sampai hampir 70% ya, karena banyak hewan yang nyebrang itu sekarang menggunakan koridor untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini termasuk jalan tol ini juga sebagai fragmentasi habitat yang dia menjadi isolasi geografis, bukan isolasi fisik antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Lalu Mbak Irma lebih menyoroti ke arah bagaimana kesepakatan-kesepakatan dunia ya, mulai dari konferensi Stockholm, kemudian Komisi Brundtland, Summit tahun lalu menghasilkan beberapa aturan yang meratifikasi dari kesepakatan internasional tadi ya. Ada izin lingkungan ya, yang sekarang bersifat mandatori untuk beberapa kegiatan yang menimbulkan dampak penting dan berskala besar. Lalu Mas Khalid akan tadi menjelaskan tentang adanya dampak cemaran pada lingkungan ya, terutama pada biota. Jadi ada dikenal namanya bioakumulasi ya, dalam siklus hidupnya itu hewan ini menyerap berapa sih kandungan sebuah pencemar itu. Kemudian hewan akan dimakan oleh hewan di atasnya dalam rantai makanan, maka terjadilah yang disebut dengan biomagnifikasi yang nanti akan mencapai jumlah yang berlipat ganda pada puncak rantai makanan. Nah, contoh yang terbaru kemarin yang cukup heboh adalah kasus adanya radioaktif ya dari CR yang ada ditemukan di beberapa produk-produk makanan. Nah, itu merupakan sebuah kasus yang menurut saya ini keteledoran ya. Adanya bahan radioaktif tentu akan menyebabkan berbagai kasus kesehatan, baik kerusakan organ maupun pada sampai pemicu timbulnya sel kanker. Terakhir dari Mbak Lia menyoroti skala eutrofikasi bersumber dari natural dan antropogenik dan juga dampak-dampak akibat eutrofikasi serta bagaimana mengelolanya. Demikian Mas Mbak untuk kuliahnya. Saya kira waktunya juga sudah mendekati buka puasa. Saya tutup. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak. Ya.